Menjaga nama baik. Sejak kecil, selalu orang tua kita mengajarkan bahwa kita harus terus menjaga sikap kita, tingkah laku kita, karena jangan sampai itu akan membuat malu buat diri kita sendiri dan juga keluarga. Nama baik orang tua gitu ya. Saya ingat berkali-kali gitu ya, Pak Bigman selalu katakan gitu dalam khotbahnya, dalam renungan yang disampaikan di gereja, bahwa kalau anak-anak saya mau membunuh saya, caranya gampang kok, nggak perlu macam-macam gitu ya. Tapi dengan mereka tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu membuat saya, artinya boleh bilang itu sama aja membunuh saya gitu ya. Nah, menjaga nama baik itu ya memang dimulai dari biasanya dalam keluarga, menjaga nama baik orang tua gitu ya. Lalu ketika kita mulai bertumbuh gitu ya, menjaga nama baik atau menjaga lingkungan tempat kita tinggal. Ketika kita sekolah, menjaga reputasi sekolah, jangan sampai kita terlibat hal-hal yang membuat malu gitu ya, seperti tawuran, lalu tindakan-tindakan yang memalukan atau merusak reputasi gitu. Kebayang waktu zaman saya sekolah dulu, udah beberapa sekolah gitu ya terkenal dengan ini anak-anak, misalkan anak-anak sekolah X, anak-anak yang siap tempur gitu. Isinya karena tawuran aja gitu ya. Akhirnya jadi batu sandungan buat orang-orang di sekelilingnya. Di tempat bekerja kita juga mendapatkan tuntutan untuk bisa melakukan pekerjaan dengan baik gitu. Dalam organisasi, dan yang terakhir adalah bangsa dan negara. Nah, sebetulnya apakah nama baik itu hanya sebuah pencitraan gitu ya? Apakah supaya kita dikenal sebagai orang yang baik-baik saja? Reputasi baik, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kriminal, ataupun ya just cuman pencitraan begitu. Karena memang kalau jujur boleh dilihat adalah ketika, terutama kalau kita mengikuti konstelasi politik, pemilu gitu, ada masa-masa ketika seseorang ingin maju menjadi kandidat, lalu mulai dilakukan namanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ahli-ahli komunikasi yang namanya bentuknya adalah pencitraan. Bisa jadi memang orang tersebut punya kondite yang baik, reputasi yang baik, di boosting menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang karakternya nggak baik, bagaimana dipoles sedemikian rupa menjadi terlihat baik, supaya lebih menjual gitu ya, supaya orang lebih memilih gitu. Nah, sebetulnya menjaga nama baik, sebuah reputasi itu sebetulnya untuk siapa sih gitu ya? Apa yang menjadi benchmarknya? Apa yang menjadi tolok ukurnya? Jadi kalau boleh kita perhatikan ada dua sebetulnya. Pertama, tolok ukurnya adalah Allah. Kenapa? Allah adalah pencipta kita gitu. Tolok ukurnya apa sih kalau Allah itu? Kekudusan. Semua karakter, semua benchmark, semua ukuran begitu ya, satu, bilang kekudusan. Kekudusan adalah pribadi Allah itu sendiri. Yang kedua adalah manusia. Nah, manusia ini tolok ukurnya banyak banget nih tentang nama baik. Pertama, soal reputasi. Nah, yang kedua bisa jabatan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, status sosial. Dan banyak sekali ukuran-ukuran yang dijadikan patokan begitu ya, untuk menilai seorang itu bereputasi baik, punya nama baik apa enggak. Tapi celakanya ukuran-ukuran yang dimiliki atau disematkan pada manusia, reputasi, jabatan, kan itu sangat mungkin dapat dimanipulasi. Kenapa? Ya tadi ada berbagai macam cara. Saya sendiri juga sudah menyumpai begitu banyak orang yang ya punya posisi bagus, status sosial sangat bagus, dia melakukan aktivitas rohani juga sangat baik,
dikenal baik, tetapi di dalam lingkungan tertentu begitu rusak perbuatan yang dilakukan. Jadi perbuatan baik hanya melakukan kompensasi untuk menutupi perbuatan jahatnya. Manusia atau lingkungan tertentu nggak tahu itu, nggak bisa lihat. Karena yang dilakukan adalah di tempat tersembunyi. Yang dilakukan di dalam hati dan pikirannya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Allah, kita berhadapan dengan kekudusan Allah, tidak ada tersembunyi di hadapan Allah. Sesungguhnya reputasi atau nama baik yang kita coba bangun di hadapan manusia, ya bisa motifnya benar, tapi nggak selalu benar. Bisa juga hanya mencoba untuk menutupi kebusukan-kebusukan yang ada di dalam diri kita, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi telanjang di hadapan Allah. Jadi sebetulnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Oke. Tinjauan nama baik secara alkitabiah. Lihatlah betapa besar kasih karunia, kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kenapa disebut Bapa? Karena dialah sumber segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri. Kita berasal dari Allah. Disebut anak-anak Allah karena kita berasal dari Allah. Tetapi apakah tidak punya konsekuensi dengan sebutan anak-anak Allah? Nah, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya bahwa karakter, isi pikirannya, kehendaknya, perkataannya harus sinkron dengan pribadi Allah. Manusia diciptakan memang dengan kehendak bebas, tapi bukan bebas melakukan segala hal. Bukan hanya melakukan, tapi berkata-kata dan berpikir dan juga berkehendak. Semuanya harus bersumber dari Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, kehendak Sang Pencipta. Bukan melakukan semena-mena apa yang kita maui, walaupun memang kita diberi kehendak bebas. Manusia adalah menjadi representasi pribadi Allah yang kudus. Jadi konsekuensi disebut anak-anak Allah adalah kita harus merepresentasikan pribadi Allah yang kudus. Yohanes 8 ayat 42 mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi ada pengutusan. Pengutusan apa sih? Melakukan kehendak Allah. Kehendak Bapa yang menciptakan kita. Ayat 44. Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi ada dua hal yang kontra di sini. Kalau kita disebut anak Allah, konsekuensinya kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita harus memiliki karakter kehidupan pribadi seperti Bapa kita. Contohnya gimana? Ya Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ketika Dia hadir dalam kehidupan manusia. Dia katakan bahwa pekerjaanku adalah melakukan kehendak Dia, yaitu Bapakku yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu sebetulnya tujuan hidup kita. Membuat Bapa kita di surga senang. Sehingga sinkron gitu loh. Kalau misalkan, kalau coba contoh aja ketika ada orang tua yang baik gitu ya, ayah dan ibu yang baik, lalu dia punya anak, dan anaknya itu anak yang berandalan gitu, ngaco. Orang akan bertanya-tanya, beneran dia anaknya? Apakah anak seorang hamba Tuhan begini? Gitu. Kehidupan kita
tingkah laku kita harus mencerminkan predikat kita. Pilihannya cuma dua, yaitu melakukan kehendak Allah atau yang lain. Permasalahan utama terbesar manusia ada di dalam dirinya sendiri, bukan dari luar sebetulnya, yaitu pengendalian kehendak, keinginan pribadi, bukan masalah dari luar. Kenapa begitu? Karena kebanyakan keinginan kehendak, keinginan pribadi itu adalah hal-hal yang menjadi preferensis kita, menjadi hal-hal yang menyenangkan buat kita, membuat kita senang. Apakah selalu yang membuat kita senang itu bisa juga menyenangkan orang lain, berkenan pada orang lain, berkenan kepada Bapa pencipta kita? Belum tentu. Justru ketika Allah memberi kita kehendak bebas, tidak mencabutnya, sekalipun kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kehendak bebas itu tidak dicabut oleh Allah. Karena itu akan menjadi ukuran kita bagaimana hidup kita mau menundukkan diri dan taat melakukan kehendak Bapa, sekalipun itu bukan adalah hal-hal yang favorit buat kita. Karena kecenderungan manusia adalah ya punya sinful nature, mengikuti keinginan daging. Kita sudah ditebus, tapi tabiat dosanya harus kita taklukkan lewat proses pelatihan, perlombaan. Ada garis finish yang harus kita capai. Di dalam pimpinan Roh Kudus yang telah dimeteraikan bagi kita, di dalam diri kita, membantu kita untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut, menaklukkan keinginan daging. Yang diperlukan adalah kejujuran pada diri sendiri. Perjuangannya berapa lama sih sampai kita dipanggil Tuhan? Ada yang mengawali dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Jadi perjuangan itu adalah perjuangan jangka panjang. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita bisa fokus saja, hanya pada itu saja, dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana hidup kita arahkan untuk bisa menyenangkan hati Bapa. Semua akan berjalan dengan baik. Sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, kondisi tertekan, tapi orientasi kita hidup bisa fokus hanya bagaimana bisa menyenangkan hati Bapa dan percaya bahwa segala sesuatunya akan ditambahkan begitu, dicukupkan. Mungkin belum sampai taraf bisa menyenangkan, tapi semua cukup untuk kebutuhan asal ada makan dan minum, ya gitu kan kalimatnya begitu kan, cukup. Dan akhirnya saya jumpai bahwa ternyata yang menjadi kebahagiaan kita bukan dari apa yang kita miliki, tapi bagaimana ketika Allah itu berkenan atas hidup kita, Dia tinggal di dalam hidup kita, sukacitanya memenuhi hidup kita, itu adalah kebahagiaan kita. Bukan dari apa yang kita miliki, harta, posisi, jabatan, bukan. Karena terlalu banyak saya lihat orang punya banyak, tapi hidupnya terus gelisah, khawatir, takut. Semakin lama semakin jahat. Bisa begitu. Tapi kita menyadari bahwa orientasi kita adalah, oke, nanti di slide berikutnya ada. Bagaimana menyenangkan hati Bapa? Semuanya beres. Galatia 5 ayat 16 adalah maksudku ialah hiduplah oleh roh. Artinya hiduplah mengikuti pimpinan Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kontras ya. Yang satu pimpinan roh, satu keinginan daging. Kan memang tendensi manusia itu begitu, mengikuti keinginan daging.
udah agak benar-benar meleset lagi gitu. Terus saja proses penyangkalan diri, sangkal diri, pikul salib, dan Roh Kudus terus memimpin kita. Yang dibutuhkan adalah kejujuran pada diri sendiri. Seringkali ketika Roh Kudus ingatkan pada kita akan kesalahan kita, akan kecenderungan hati kita, kita melakukan langkah pembenaran diri. Enggak begini, enggak begitu, masa sih enggak kok. Nah, gitu. Kuncinya adalah bisa mengenal Allah itu cuman jujur pada diri sendiri. Kenapa? Roh Kudus pasti ingatkan itu. Galatia 5 ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Berlawanan. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita mau lakukan yang baik, malah yang jahat. Terus saja gitu. Saya sendiri kadang-kadang, ya mungkin orang nggak lihat begitu ya, orang nggak lihat bahwa saya melakukan kejahatan, tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, enggak. Tapi pertempuran dalam batin ini tentang motivasi, pikiran, kehendak, itu rasanya terus konflik. Saya pikir, kok begini ya? Kadang-kadang ada frustrasinya juga. Tapi itu artinya ketika kita masih bisa merasakan konflik dalam batin kita itu, artinya menurut saya, you are on the right track. Kamu masih bisa sadar bahwa ada perbedaan. Kalau misalkan kan kehendak daging, keinginan daging gitu ya, cinta dunia itu seperti magnet begitu ya. Terus kita nggak bisa kondisi kita diem aja, pasti aman-aman. Enggak. Ketika kita berdiam diri aja, itu udah pasti ada magnetnya, narik pada keinginan dunia. Kita harus melangkah aktif dalam mengikuti pimpinan roh. Mengikuti kehendak Bapa. Kita harus aktif. Aktif, bahkan kita harus mengamputasi keinginan-keinginan daging. Dan itu, keinginan daging itu seperti benalu. Dipotong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi. Ketika kita berada dalam lingkungan yang mendukung keinginan daging, jadi deh. Terus saja begitu. Makanya sangkal diri, pikul salib. Untuk kebaikan siapa sih? Untuk kebaikan kita juga. Kenapa? Kalau nggak begitu, jalan menuju kebinasaan udah selalu dibuka. Pilihan kita ya cuma dua itu. Nggak ada daerah netral, nggak ada. Oke. Kecintaan dan keterikatan pada dunia menjadi jerat yang mematikan. Membuat orang mengambil keputusan dan sikap tindakan yang salah. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Amsal 22 ayat 1, ini Salomo yang nulis. Begitu ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya suka sekali ya, Tuhan memberi contoh adanya Salomo di Alkitab. Orang yang boleh dibilang secara potensi, secara karunia, perfect. Diberi hikmat luar biasa, kekayaan luar biasa, kekuasaan luar biasa. Tidak ada yang melebihi Salomo. Tetapi di akhir hidupnya, dia menyesali apa yang sudah dilakukan. Ternyata memiliki semuanya, memiliki banyak hal, tidak menjamin bahwa kita bahagia. Buat teman-teman yang belum menikah begitu ya, saya ingin kasih pesan aja begitu. Kalau Anda mencari kebahagiaan dengan berpikir bahwa Anda mencari pasangan hidup yang bisa memenuhi semua kebutuhan Anda salah. Salah. Carilah dulu dan berusaha sebisa mungkin
untuk bisa hidup berkenan kepada Allah. Karena dialah sumber kebahagiaan kita. Mau Anda menikah, tidak menikah, nggak masalah. Karena nggak semua orang dipanggil menikah. Mau punya jabatan tinggi, nggak jabatan tinggi, sebetulnya nggak masalah. Ketika Anda bisa melakukan dan mempertanggungjawabkan di posisi apapun yang Tuhan berikan buat Anda, dan Anda lakukan itu dengan sepenuh hati, seperti sedang melayani Tuhan, dan Allah berkenan, itu pasti akan membuat bahagia. Ada masa-masanya ketika kita harus melewati lembah kekelaman. Masa-masa sulit. Dan justru di masa-masa sulit itu, saya merasa bahwa penyertaan Tuhan itu selalu hadir. Karena di dalam kondisi ketidakmampuan, justru kuasa Allah yang saya justru makin rasakan. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, itu justru saya rasakan. Saya mencoba merenungkan, iya ya Tuhan. Kalau di dalam kelemahanku nyatalah kuasanya. Ketika kita tidak merasa mampu, lemah, kita berharap pada pertolongan Tuhan. Kita bergantung pada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kelegaan itu indah banget. Dan justru ketika Tuhan memberikan banyak posisi, banyak kemampuan, banyak fasilitas, saya justru kadang-kadang jadi deg-degan. Kenapa? Karena fasilitas, kemudahan, segala macam itu bisa merubah kita kalau kita nggak jaga itu benar-benar. Karena banyak sekali saya lihat juga ketika orang dalam kondisi biasa-biasa aja, kadang-kadang sulit, hidupnya lurus, hidupnya benar. Tapi ketika dia jadi pintar, dia mulai sombong dengan kepintarannya. Dia jadi kaya, dia pikir semua bisa dibayar dengan kekayaannya. Dia punya jabatan, semua bisa ditaklukkan dengan jabatannya. Tanpa sadar, orang itu menjauh dari Tuhan. Dia berpikir bahwa, oh kalau aku nggak benar, nggak mungkin aku nggak diberkati. Nggak mungkin aku punya ini, punya itu. Ini kan semua berkat Tuhan. Berpikirnya begitu. Lalu kalau orang miskin berarti nggak diberkati Tuhan. Salah, saudara. Bersyukurlah ketika Anda diizinkan Tuhan untuk melewati masa-masa sulit. Dan di saat Anda menjalani masa-masa sulit, Anda tidak menjauh dari Tuhan. Semakin melekat pada Tuhan. Itulah saat-saat Tuhan sedang memperkenalkan dirinya bagi Anda. Dan ketika Anda sudah melewati padang gurun itu, Anda bisa melihat ada torehan-torehan. Kalau di bangsa Israel itu kan di tongkatnya ada ya torehan-torehan gitu. Ketika di sini, ketika di situ kejadian ini, ceritanya itu, kesaksian iman itu ada. Salomo menyesali bahwa ternyata hikmat dan dikagumi banyak orang bisa menjadi jerat buat dia. Menambah wilayah kekuasaan dan menjalin perdamaian dengan cara menikahi putri-putri raja menjadi jerat buat dia. Kekayaan membuat dia tidak bahagia. Itulah sebabnya akhirnya saya bisa mengerti, memahami. Oh, rupanya ketika para rasul itu di penjara,
Mereka tidak menjual imannya, mereka menjaga namanya di hadapan Tuhan, reputasi diri di hadapan Tuhan, untuk terus menjaga, bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Sekalipun taruhan adalah nyawanya. Itu membuat mereka bahagia. Bahkan di dalam masa tertekan secara fisik, mereka bisa memberi kekuatan pada orang lain. Karena rahasianya apa? Ada Allah yang tinggal berkenan di dalam diri mereka. Di luar mereka, kondisi bisa mencekam, physically mereka boleh menderita, tetapi ketika ada sumber kebahagiaan itu tinggal di dalam diri kita, itulah yang membuat mereka kuat. Kita harus sungguh-sungguh memahami apa tujuan Yesus ke dunia. Nah, ini perlu diulang-ulang, yaitu menebus dosa manusia dan mengembalikan kodrat manusia seperti ciptaan semula sebelum jatuh dalam dosa. Mengapa Adam punya begitu banyak kuasa? Karena dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia hanya representatif. Yang dilakukan menamai ini, menamai hewan itu, melakukan ini, mengelola dunia waktu itu dia sebagai representatif dari Allah. Ada kuasa yang dijalankan, dilakukan dengan tanggung jawab. Bukan maunya Adam sendiri. Tetapi ketika dia memberontak, berpikir lain, berkehendak lain, maka terpisahlah dia dengan Tuhan, dengan Allah. Oleh karena itu, tujuan Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa manusia dan mengembalikan kepada ciptaan semula. Bukan membuat kita jadi orang kaya, bukan menjadi kita punya posisi jabatan bagus, terkenal, bukan. Kalaupun kita punya kekayaan, posisi jabatan bagus, it's just a bonus, bukan intinya. Tetapi akhirnya orang jadi salah orientasi. Ketika punya posisi, punya jabatan, punya kekayaan, itu yang terus dipertahankan. Bahkan dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak menjaga reputasinya, nama baiknya. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Mungkin dia bisa cover namanya baik, tetap baik, dengan berbagai macam cara. Dia bisa bersembunyi lewat sumbangan lah, lewat aktivitas rohani lah, aktivitas sosial, dia bisa. Tapi itu semua kesia-siaan. Anda sedang menipu dirimu sendiri. Yang kita harus jaga adalah bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Nama baik kita di hadapan Tuhan. Nama baik apa? Sebagai anak-anak Allah. Konsekuensinya harus berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan maunya Allah. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Direnungkan, ini maksudnya apa gitu ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, artinya keinginannya, dirinya sendiri, mempertahankan dirinya sendiri, kemauannya sendiri, ia akan kehilangan semuanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena mengikuti kehendaknya, dia justru akan diselamatkan ke dalam kehidupan yang kekal. Seringkali Tuhan kasih kita pada posisi-posisi yang dilematis gitu ya. Aduh, kalau saya lakukan ini apa kata dunia? Gitu. Kalau saya mau menjaga, iya saya tercover, nggak hilang muka. Tapi ini nggak berkenan kepada Tuhan. Gimana ya? Kalau saya lakukan ini, saya tidak melakukan namanya kasih. Tapi kalau saya lakukan ini, kita lebih sering
memikirkan apa kata orang terhadap kita dibandingkan dengan penilaian Tuhan terhadap kita. Kita lebih sering cari selamat, walaupun selamat ada di Kalimantan sekarang. Nggak gampang loh teman-teman, nggak gampang. Saya beberapa kali juga gagal. Aduh, ya kok mau cari selamat kan kadang-kadang, aduh bohong lagi nih. Padahal Tuhan bilang, ya kenapa kamu harus bohong? Karena saya nggak pengen nama saya nggak bagus gitu. Padahal emang salahnya kita. Itu adalah ya melakukan kehendak Allah itu emang ada bayaran-bayarannya gitu loh. Nggak gratis. Maksudnya nggak gratis. Ego kita itu harus ditaklukkan. Kadang-kadang kita harus menanggung malu. Bisa itu sangat bisa. Tergantung orientasi kita, hidup kita ini ke siapa sih fokusnya. Oke. Memulainya dari lingkungan terdekat. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Pertama ya, yang saya tangkap, ayah dan ibumu. Oke ya, orang tua. Ya, kenapa mereka sudah mendidik saya, membesarkan saya, gitu. Saya harus jaga nama baiknya. Jangan sampai dia malu gara-gara perbuatan saya, sikap saya. Kalau kita belum bisa menolong orang tua dalam kehidupannya, at least, setidaknya, jangan bikin mereka malu. Ternyata, setelah saya runut, perintah ini sebetulnya juga perintah sikap kita kepada Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau kamu hidup benar, nggak melenceng ke kanan dan ke kiri, sekalipun jalanmu tidak mudah, tidak mulus, tidak meroket, asal kamu hidup benar aja, ayah dan ibumu, kalau mereka benar juga, pasti akan berbahagia. Mereka tidak akan merasa bahwa, aduh saya salah nih mendidik anak. Saya tuh worried, sebagai orang tua tuh saya tuh juga worried gitu. Jangan sampai anak-anak saya macam-macam nantinya. Karena apa? Ketika mereka lakukan itu, saya merasa gagal sebagai orang tua. Saya nggak berharap bahwa anak saya bisa nanti ketika kami tua merawat kita, menafkahi kita. Enggak. Saya pikir, asal kamu hidup benar aja, it's enough. Karena beban itu yang saya merasa Tuhan berikan pada kami sebagai orang tua. Saya nggak minta mereka jadi pejabat, orang terpandang. Enggak. Hidup mereka berkenan kepada Tuhan aja. Dan mereka, karena hidup mereka berkenan kepada Tuhan dan mereka mendapatkan kebahagiaan itu, it's enough for me. It's enough untuk saya dan istri saya. Saya bahagia. Saya sudah bisa mengantarkan Tuhan. Terima kasih untuk tanggung jawab yang Tuhan beri buat saya. Melihat anak saya hidupnya berkenan kepada, it's enough. Karena apa? Rezeki itu, berkat itu beda-beda ya tiap orang ya. Dan dalam perjalanan saya bisa tahu, oh Tuhan sudah mengukur berkatnya pas buat kita tuh seberapa sih, supaya kita bisa menikmati juga, tapi nggak buat kita rusak. Tidak membuat kita melakukan hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Makanya doanya kan, doa Bapa kami, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Cukup aja.
Kadang-kadang Tuhan kasih bonus, bisa melakukan hal yang bisa kami senangi. Kami bersyukur. Enggak, ya nggak apa-apa. Ada saatnya nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa di sorga, kita bisa menikmati lebih dari apa yang kita dapatkan sekarang. Nah, perjuangan kita ada gimana nih kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu. Apakah pasti umurnya selalu sampai tua banget? Ya belum tentu juga. Yang penting kita diberi kesehatan, kita bisa menikmati kehidupan dengan proper gitu. Keadaannya baik. Enggak selalu keadaannya baik itu enggak selalu harus kaya raya, enggak. Tapi adalah ketika kita bisa melewati umur kita, usia kita menjalaninya dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan Tuhan berkenan. Kebahagiaan. Coba deh kalau tanya, kalau ada orang yang menikah begitu, tanya, kenapa kamu menikah? Ya aku ingin bahagia gitu kan. Cita-cita kan ingin bahagia. Tapi seringkali mendefinisikan kebahagiaannya seringkali salah. Setelah bertahun-tahun, saya baru bisa memahami juga kebahagiaan itu apa sih? Karena bukan, ya tadi disebutkan, bukan dari apa yang banyak bisa kita miliki, bukan. Implementasi bentuk kasih dan hormat kepada Allah juga dinyatakan dengan perbuatan baik kepada orang tua. Apakah semua orang tua sudah bersikap baik dan harus dituruti semua keinginannya oleh anak? Nah, ini kadang-kadang ada ya. Ada yang dilematis, aduh, request-nya gitu. Sekalipun permintaannya nggak baik, bukan berarti kita harus boleh bersikap kasar. Tidak jarang pula saya bisa menjumpai orang tua yang toksik. Menjadi racun malah buat anaknya. Kasihan. Atau kondisi-kondisi cara pandang orang tua yang nggak pas buat dengan kebenaran firman Tuhan. Ada nggak? Ada. Tapi kita juga diberi hikmat untuk bersikap benar, bersikap baik. Orang tua pun memiliki tugas untuk memperbaiki kualitas karakter pribadinya. Kenapa? Karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti ketika kita berhadapan dengan hakim yang agung. Saya sendiri akhirnya melihat bahwa anak-anak yang diberikan kepada kami itu adalah salah satu cara Tuhan untuk mendidik kami sebagai orang tua. Salah satu cara untuk menyatakan, memperlihatkan bagaimana kasih orang tua pada anak, Bapa kepada kami, manusia, umat ciptaannya. Kita nggak rela bahwa anak kita itu terhilang, menderita, harus melalui didikan. Akhirnya kami bisa mengerti, karena Tuhan kasih anak. Bukan berarti loh, nanti yang nggak punya anak atau tidak berkeluarga, nggak bisa mengerti itu, enggak. Tuhan punya 1001 cara untuk mendidik kita. Jadi ada orang-orang yang seperti mungkin contohnya paling gamblang adalah orang Farisi begitu ya. Mereka aktif kegiatan agama, gitu. Bahkan memberikan hartanya buat bait Allah, tapi melantarkan orang tuanya. Sudah kami berikan semuanya gitu kepada bait Allah. Hey, orang tua kita ada representasi Allah juga di dunia ini. Kalau nggak lewat mereka, kita nggak hadir. Usahakanlah bagaimana kita berjuang bisa menyenangkan orang tua kita. Membahagiakan, kalau saya sekarang akhirnya berubah pikiran. Saya hanya bisa berusaha untuk menyenangkan orang tua saya. Tapi membahagiakannya, rasanya itu juga perlu korelasi mereka dengan Tuhan.
Kenapa begitu? Seringkali teman-teman ya, kalau boleh jujur, kita bisa berusaha untuk menyenangkan orang lain. Tapi orang lain nggak bersyukur dengan kondisi itu. Nggak bahagia juga dia. Karena dia tidak bersyukur. Tapi kalau dia bisa bersyukur, dan kitanya sendiri berusaha untuk menyenangkan dengan hal sekecil apapun deh, dia akan bisa menikmati itu. Jadi tugas kita adalah sebagai manusia menyenangkan satu sama yang lain. Membahagiakan itu urusan setiap pribadi dengan Tuhan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Relationship satu sama lain hanya bisa menyenangkan. Bahkan pasangan hidup. Saya hanya berusaha bisa menyenangkan istri saya. Apakah istri saya menjadi bahagia dengan apa yang saya lakukan? Nah, apakah dia bersyukur dengan itu? Bagaimana relasi dia dengan Tuhan? Kadang-kadang dengan kita punya sikapnya benar kepada Tuhan, kondisi sulit pun kita bisa bahagia loh. Melalui pertolongan-pertolongan kecil, lewat kejadian-kejadian kecil yang bisa membuat kita tertawa bahagia. Misteri. Masuk ke dunia kerja, kita harus memahami hierarki pemerintahan dalam hidup kita. Pemahaman hierarki pemerintahan dalam hidup kita akan membantu kita untuk bisa membuat skala prioritas hidup dan melakukan keputusannya benar. Artinya begini, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa kita ultimate atau yang terutama adalah Allah. Jangan sampai kita membela atau mengambil sikap atau berpikir benar menurut orang lain, tapi bertentangan dengan kehendak Allah dan kebenaran Allah. Contohnya ya, contoh sederhana. Saya pengen orang tua saya lihat nilai saya bagus. IP saya bagus, tapi saya nyontek. Mungkin orang tua saya nggak tahu perbuatan saya. Saya nyontek nggak tahu, dosennya juga nggak tahu. Angkanya, performance-nya semua bagus, tapi saya curang. Saya mencuri pikiran orang, prestasi orang. Apakah itu berkenan kepada Allah? Bukan, nggak berkenan. Ingat ya teman-teman, kehadiran Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa manusia dan mengembalikan kodrat kita menjadi ciptaan seperti yang awal. Fokusnya di situ aja. Sehingga itu melandasi semua aspek pertimbangan dan keputusan dalam hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Artinya kita punya atasan. Kita harus taat. Dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Artinya cari muka doang. Begitu kan? Untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, tulus hati, takut akan Tuhan. Prioritas karena kita memandang Tuhannya. Bukan hanya tuannya, tapi tuannya, tuan kita itu, bos kita di dunia ini adalah representasi Tuhan juga. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya bayangin ya kalau saya misalkan dapat assignment dari Jokowi, Pak Andri bisa bantu saya untuk melakukan A, B, C. Pak Andri sanggup? Sanggup, Pak. 2 hari selesai? Siap. Ketika saya bersedia melakukan semua itu, saya akan mempersiapkan semua resources saya, kemampuan saya, usaha saya, apapun yang terjadi, saya harus penuhi goal itu. Kenapa? Karena respect saya, hormat saya kepada orang nomor 1 di negeri ini. Demikian juga kepada Tuhan.
Ketika kita melakukan yang terbaik, semua resources kita, kemampuan kita, waktu kita, kita alokasikan untuk bisa melakukan sebaik-baiknya, supaya hati Tuhan senang, berkenan, maka Anda pasti melakukan pekerjaan itu dengan motif yang benar itu, dengan optimal. Ketika Anda melakukan semuanya dengan optimal, pimpinan Anda pasti akan bisa melihat bahwa Anda adalah karyawan yang berprestasi, kerjaannya bagus, semuanya beres. Ketika bisa melakukan semua pekerjaan dengan beres, hasilnya optimal, rewardnya adalah Anda dipromosi, gaji Anda naik. Kenapa? Karena Anda ingin melakukannya supaya Tuhan, Bapa kita, dan kita, anak-anaknya, diangkat. Kita anak-anak Allah, dia bisa senang hatinya. Berapa kali Pak Bigman juga ngomong gitu. Yuk kalau sebagai orang Kristen, Anda kerja keras, kerja baik, maksimum potensi semua dikerahkan, seperti melakukan buat Tuhan. Bos Anda pasti akan lihat. Anda akan dipromosi. Kalau bos Anda nggak baik sekalipun, Tuhan bisa pindahkan Anda ke company lain, ke perusahaan lain, ke tempat pelayanan lain yang lebih baik. Jadi no worries tentang reward. Gak usah dipikirin rewardnya. Berikan apa yang terbaik seperti lakukan buat Tuhan, maka Tuhan tahu banget kapan kita akan dipromosikan, kapan kita akan diberi lebih. Gak usah kecewa. Gak usah banding-bandingin sama orang lain. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu, termasuk rewardnya juga, termasuk ukuran gajinya juga, semuanya sebagai upah. Tuhan tahu kok ukurannya buat kita. Kadang-kadang ada usaha-usaha yang dilakukan bertahun-tahun, fail. Setelah 1000 kali baru berhasil. Contohnya Thomas Alva Edison. Banyak penemuannya, tapi lebih banyak gagalnya. Contohnya lagi, Colonel Sanders. Teman-teman tahu ya, dia mulai berhasil itu umurnya 70 tahun. Dia bilang pecundang lah, gagal lah, semuanya melekat sama dia. 70 tahun, sukses baru itu. Kita nggak pernah tahu. Jalani aja prosesnya, tekun. Lakukan seperti untuk melayani Tuhan. Tuhan grade-nya di atas presiden. Lakukan aja. Reward-nya nggak usah dipikirin. Tuhan tahu kok bagaimana memelihara kita. Bisa jadi Tuhan belum kasih lebih banyak karena dia tahu lebih banyak ketika kalau kita terima lebih banyak saat ini wadahnya, bejananya belum siap. Itu bikin kamu rusak malahan. Lakukan saja apa yang sudah diberikan tanggung jawab pada kita. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Ingat ya, Tuhan tahu porsinya kita. Berkatnya nggak mungkin meleset. Bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Melalui tadi, pimpinan-pimpinan di organisasi, di lembaga, di kantor, dimanapun. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Nah, ada konsekuensinya. Karena Tuhan tidak memandang orang. Ingat ya, jangan kita ngaku-ngaku anak Tuhan, anak Allah, orang Kristen, lalu merasa bahwa kita kebal gitu loh. Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau kamu salah ya salah aja. Saya kadang-kadang agak suka kesel juga gitu ya, orang-orang klaim-klaim gitu. Kita kan anak Allah, anak raja. Tapi kamu semena-mena. Perbuatan kamu malah jadi batu sandungan buat orang lain. Ngomongin ayat terus sih, tapi perbuatanmu, yuk ampun. Bikin malu jadi batu sandungan. Jangan, please. Apakah Tuhan malu? Ya, bukan Tuhan yang malu. Tuhan sedih.
Kalau Tuhan malu, malu sama siapa coba Tuhan? Dia sempurna, dia nggak pernah salah. Malu sama, bukan Tuhan yang malu, Tuhan sedih. Yang malu adalah ya pimpinanmu, ya teman-temanmu, orang tuamu, itu yang malu. Tuhan nggak malu. Tuhan sedih. Kenapa kamu lakukan itu, nak? Karena dia sempurna. Benchmark-nya udah patokannya dia. Maka bekerjalah dan berusahalah dengan jujur, lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala yang kita lakukan. Cara memelihara nama baik, mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Setiap malam ketika kita berdoa, pasti ketika kita refleksi, hari ini apa yang sudah aku lakukan? Kok rasanya aku kok nggak produktif ya? Kenapa? Oh, terlalu banyak waktunya aku alokasikan untuk hal-hal yang nggak berguna. Kenapa ya? Oh, kenapa aku lakukan ini gitu? Jadi Roh Kudus pasti ingetin itu. Nggak mungkin enggak. Asal kita nggak bebal. Hidup dalam ketaatan dalam pimpinan Roh Kudus melalui proses penaklukan diri dan melakukan kehendak Bapa di surga. Udah simple. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Selesaikanlah apa yang sudah diberikan pada Tuhan pada kita. Jangan melakukan hanya apa yang kita favorit kita aja, apa yang kita inginkan, tapi apa yang menjadi kehendak. Bisa jadi ketika Anda sudah lakukan itu, ada orang-orang komplain, menghina, bisa jadi, tetapi Anda benar di hadapan Tuhan. Asal benar-benar benar ya. Karena itu, haruslah kamumu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna. Matius 5 ayat 48. Itu adalah tujuan paripurna hidup kita. Melakukan kehendak Bapa, menjadi berkat buat bagi banyak orang, tidak menjadi batu sandungan. Pasti tempat Anda bekerja, tempat Anda sekolah, tempat Anda beraktivitas akan melihat, hey, orang ini beda ya. Kenapa? Saya senang sama dia. Saya suka dengan ketika apapun yang dikasih tanggung jawab pasti beres. Produktif, jadi berkat. Beda ya. Kalau kita hire orang Kristen, aduh mudah-mudahan bisa begitu ya. Jangan sebaliknya, aduh susah lah kalau ada orang Kristen, dikit-dikit banyaknya kebaktian. Dikit-dikit udah hilang, dicariin kerjaan belum beres. Covernya rohani sih, tapi jadi batu sandungan. Jangan gitulah. Kerjakanlah apa yang menjadi harus kewajiban kita, beresin. Jadi jangan batu sandungan buat orang lain. Hiduplah berkenan kepada Allah sesuai dengan kacamatanya, sudut pandangnya, bukan sudut pandang kita. Roh Kudus pasti akan mengingatkan. Karena seringkali kita berlindung di balik aktivitas rohani karena kita nggak beres dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Jangan jadi batu sandungan. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih buat waktunya.